نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Ma'asyiral ikhwah wal akhwat, kaum muslimin wal muslimat, a'azzani wa a'azzakumullah. Kajian kita pada pagi hari ini insyaallah akan melanjutkan pembahasan keterangan hadis nomor 100, pembahasan bab nomor 173 berkenaan apa yang harus kita baca atau doa apa yang harus kita baca ketika kita menjumpai manusia yang menakutkan kepada diri kita. Dan ini penting sekali karena manusia itu tidak semuanya dia baik, tetapi ada sebagian besar yang jelek, yang berkeinginan hasud atau dengki, atau berkeinginan untuk berbuat jahat kepada kita semuanya. Tidak ada yang kita minta lindungan kecuali Allah Ta'ala, karena Allah Ta'ala yang menciptakan manusia dan juga yang menghalangi yaitu hambanya ketika berbuat zalim kepada hambanya yang beriman. Maka dianjurkan kita ketika menghadapi orang-orang besar atau menakutkan supaya kita berdoa, Allahumma inna naj'aluka fi nukhurihim wa na'udzubika min syururihim. Sedangkan kita lanjutkan sekarang yaitu tentang fal madlumu da'watuhu mustajabah. Tafadhal. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna wa limashayikhina wa li jami'il muslimin. Qala syarih rahimallahu ta'ala, thaniyan da'watul musafiri idza da'a Allah azza wa jalla ayyasira safarahu wa ayyu'inahu alaihi aw ghair dhalika min ad-da'awati fa inna Allah ta'ala yastajibu lah. Yang kedua dari bentuk doa yang diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa ada hijab di dalamnya ialah doa musafir. Tatkala dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memudahkan perjalanan safarnya dan membantunya di dalam safarnya tersebut atau yang lainnya dari doa-doanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengijabahi doanya. Walihada yanbaghi lil insani ayyagtanima fursatad du'ai fis safari. Oleh karena itu selayaknya atau seyogyanya bagi seorang hamba untuk mengambil kesempatan doa di dalam safarnya itu. Wa idza kana as-safaru safaru ta'atin ka safari umratin aw hajjin fa innahu yazdadu dzalika quwwatan fi ijabati du'ai. Jika dia bersafar adalah safarnya tersebut dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti safar untuk umrah atau safar untuk haji, maka hal yang demikian akan menambahkan kekuatan di dalam pengijabahan atau pengabulan doanya. Baik. As-sani yang nomor 2 sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala tentang keutamaan berdoa. Karena orang berdoa hubungan orang itu dengan Allah. Dan Allah sudah berjanji, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kamu kepadaku, pasti aku akan kabulkan doamu. Dengan syarat
yang telah kita fahami sebelumnya. Kemudian yang nomor 2, dakwatul musafir, doanya orang yang safar. Tentunya apabila safarnya safar taat, bukan safar maksiat. Idza ta'allaha azza wa jalla, apabila orang musafir yang taat ini, musafir talabil ilmi, musafir dakwah ini, musafir yang dimuliakan oleh Allah, maka Allah Ta'ala apabila dia berdoa kepada Allah azza wa jalla ayyassira safarahu, maka Allah akan memudahkan pula bepergian mereka, supaya mereka mohon pada Allah Ta'ala akan dimudahkan safarnya, wa ayyu'inahu alaihi, dan akan mendapatkan pertolongan dari Allah, au ghairi dzalika minad da'awat, atau selain daripada itu dari doa-doa. Karena orang safar kadang-kala membawa anaknya, kadang-kala membawa hartanya, kadang-kala membawa temannya, maka hendaknya selalu berdoa kepada Allah untuk kebaikan dirinya dan kebaikan teman yang diajak safar. Dan upayakan safar ini bukan safar maksiat atau bukan safar yang tidak ada faedahnya. Maka safar yang ada faedah, safar yang bermanfaat. Adapun safar sekedar hanya kesana ingin kesana kemari, tidak ada tujuan yang benar, maka dikhawatirkan musibah akan menimpa kepadanya. Fa inna Allah Ta'ala yastajibu lahu, maka sungguhnya Allah Ta'ala akan mengabulkan doanya musafir ini, dengan syarat safarnya adalah safar ta'at, atau safar yang sebenarnya dianjurkan oleh Allah Ta'ala, dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti safar yang menjenguk saudara yang sakit dari tempat yang jauh, atau yaitu mau takziah kepada saudara yang telah meninggal dunia yang tempatnya jauh. Ini adalah safar-safar yang akan dijaga oleh Allah Ta'ala pepergiannya. Walihada yanbahi lil insan, oleh karena itu wajib bagi manusia ini ayyaghtanim fursatad du'a fis safar, hendaknya mengambil kesempatan waktu untuk berdoa pada waktu safar, bukan hanya bicara terus. Karena satu saat kita ini safar, ada teman kita diajak ngobrol, ya, kita diajak untuk bicara yang tidak mengingat pada Allah, itu gangguannya syaitan. Jangankan syaitan dengan orang yang musafir, syaitan pula dengan orang sholat dibuatnya mengantuk orang sholat itu, supaya tidak ingat kepada Allah. Begitu galaknya syaitan. Tapi kalau kita selalu ingat kepada Allah Ta'ala dan bertauhid, maka mereka tidak mempunyai kemampuan apa-apa. Wa idza kana safaru safara ta'atin, apabila safar dalam safar ketaatan, contohnya apa? Menuntut ilmu. Tentu paling puncaknya yaitu amal. Ketika orang itu musafir, sempatkan ketika kita musafir, berangkat dari rumah kita menuju ke ma'had, selalu zikir kepada Allah, baca Al-Quran itu, memohon kepada Allah Ta'ala, dan jauhkan dari perangkat-perangkat yang sifatnya menjadi sebab lalainya kita dari Allah Ta'ala. Kasafaru umratin, seperti safar umrah, atau hajjin atau safar haji, atau safar dakwah yang ingin menyampaikan yang hak. Fa innahu yazdadu dzalika quwwatan fi ijabati du'ai, maka amal-amal safar seperti ini akan menambah kuatnya terkabulkan doa, ya, karena safaru qit'atun minal adzab. Safar itu adalah potongan dari kegiatan, dari adab. Perlunya kita yaitu tidak banyak bicara dengan teman kita, tidak banyak pula bicara dengan supir atau yang lainnya. Bahkan suatu saat supir itu kalau diajak bicara oleh penumpang, mungkin dia tidak mengambil yaitu konsentrasinya, bisa juga dia lalai. Maka upayakan kita selalu zikrullah atau membaca Al-Quran. Nah, fadal. Thalithan,
da'watul walidi. Yang ketiga ialah doanya kedua orang tua. Fi ba'di alfadhil hadithi ala waladihi wa fi ba'di alfadhi mutlaqatan alwalid, yakni sawa'un liwaladihi aw alaihi, wa hadha huwal asah. Di sebagian lafaz hadis disebutkan untuk keburukan anaknya, dan di sebagian lafaz hadis lainnya disebutkan secara mutlak yaitu walid, yaitu sama saja doa tersebut kebaikan untuk anaknya atau keburukan untuk anaknya, dan inilah yang paling benar. Nah, salisan da'watul walid, doanya orang tua. Apalagi orang tua itu orang yang ahli sunnah, orang yang ahli ibadah. Ini perlunya kita pamit kepada orang tua ketika safar. Dan juga jangan lupa, wahai abi ummi, doakan kami supaya selamat dalam safar. Boleh, walaupun toh dia harus berdoa sendiri, tapi tidak mengapa, karena ada hadis bolehnya kita minta didoakan oleh kedua orang tua. Nah, namun jangan sampai ada perasaan kita kalau ini doanya orang tua mustajabah, kalau doa kita tidak mustajabah. Ini tidak boleh, karena ini su'unidzon kepada Allah. Maka kita harus khusnidzon. Di samping kita berdoa, tidak mengapa ketika kita safar pamit orang tua, ya doakan semoga safarku ini wahai ummi, wahai abi, dalam ridha Allah Ta'ala. Fi ba'di alfadhil hadis ala walatihi, sebagian lafaz hadis yaitu atas anaknya. Wa fi ba'di alfadhi mutlaqatan, secara umum. Nah, ini boleh karena semuanya hadisnya sahih. Al-walidu yakni sawa'an liwalatihi aw alaihi. Al-walid maknanya sama saja dia mendoakan kepada anaknya atau mendoakan jelek. Alaihi itu jelek. Hati-hati doanya orang tua. Kalau orang tua ini orang awam, disakiti oleh anaknya, dibentaknya, bahkan dicacinya dan dizalimi, maka doanya orang tua terkabulkan. Dan banyak bukti dalam hal ini. Oleh karena itu kita hendaknya bicara kepada orang tua yang baik, bahasa yang baik, terutama apabila sudah lanjut usia, karena yaitu ketuaan mereka. Semenjak dia punya anak, yang diperhatikan adalah anaknya terlebih dahulu daripada orang tua. Itulah jasa orang tua yang tidak bisa kita balas dengan budi pekerti kita. Wa hadza huwal asahhu, dan inilah yaitu yang benar. Tafadhal. Da'watul walidi liwaladihi aw alaihi mustajabatun. Doa kedua orang tua untuk kebaikan anaknya atau untuk keburukan anaknya, maka semuanya itu terkabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amma da'watuhu liwaladihi fali'annahu yad'u liwaladihi ala wajhi syafaqati warahmati. Adapun kedua orang tua mendoakan kebaikan untuk anaknya, maka hal yang demikian adalah bentuk kasih sayang dan rahmat orang tua kepada anaknya. Warrahimuna yarhamuhumullahu azza wa jalla. Dan orang yang penyayang, maka Allah akan menyayanginya juga. Nah, da'watul walid liwalatihi, doanya seorang tua, entah itu ibu atau bapak, terutama seorang ibu yang banyak jasanya yaitu kepada anaknya, maka upayakan seorang ibu atau ummahat selalu mendoakan baik kepada anaknya, karena dia memiliki kasih sayang yang melebihi daripada kasih sayang yaitu bapaknya kepada anaknya. Aw alaihi, atau untuk sesuatu hal yang buruk, doa untuk anaknya, naudzubillah min dzalik, mustajabatun, itu dikabulkan. Dan sudah pernah saya jelaskan kemarin ketika yaitu di Magelang ada orang yang sifatnya anaknya mencaci maki dan juga yang pada orang tuanya, dinasihati oleh orang tuanya tidak mau, didoakan jelek, semoga kamu perjalanan kamu kecelakaan, naik sepeda motor celaka dia, jatuh mati, naudzubillah min dzalik. Ini perlunya kita harus at-tarahum, belas kasihan kepada orang tua.
karena tidak ada manusia selain beliau sallallahu alaihi wasallam belas kasihan pada umat melainkan orang tua kepada anaknya. Amma ta'watuhu liwalatihi fali'annahu yad'u liwalatihi ala wajhi syafaqati warrahmah. Adapun doanya orang tua terhadap anaknya, karena doanya orang tua terhadap anaknya adalah karena sebab rindunya, kasih sayangnya dan belas kasihannya. Inilah doanya orang tua terhadap anak. Maka hendaknya orang tua selalu mendoakan anaknya yang baik. Rabbi habli minas shalihin, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini hendaknya doanya orang tua yang selalu mendoakan anaknya, terutama anaknya ketika dia menuntut ilmu. Mustajabah insyaallah. Tapi terkadang manusia lupa, tidak mau berdoa untuk dirinya, apalagi berdoa untuk keluarganya. Padahal doa ini ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah puncaknya ibadah. Jadi belas kasihan orang tua terhadap anak bukan masalah urusan duniawi saja. Lebih daripada itu bagaimana didoakan anaknya supaya menjadi baik. Demikian juga jangan lupa seorang anak mendoakan pula orang tuanya, karena mereka jasanya banyak sekali kepada kita. Warrahimuna yarhamuhumullah azza wa jalla. Maka orang yang belas kasihan kepada keluarganya, belas kasihan kepada umat, maka Allah Ta'ala akan belas kasihan kepada mereka. Namanya al-jaza min jinsil amal. Kita dianjurkan untuk belas kasihan, bukan karena namanya Allah Ta'ala Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya, Ar-Rahman yaitu belas kasihan pada semua makhluknya di dunia ini. Ar-Rahim belas kasihan pada hambanya yang ketika sudah meninggal dunia, belas kasihan yang tidak pernah putus sampai dimasukkan dalam surganya. Nah, wa amma alaihi fa innahu la yumkinu an yad'u al walidu ala waladihi illa bistihqaqin lid-da'wati. Dan adapun kedua orang tua mendoakan keburukan untuk anaknya, maka hal yang demikian tidak akan mungkin orang tua melakukannya atau mendoakannya untuk anaknya kecuali anak tersebut pantas untuk mendapatkan doa itu. Fa idza da'a alaihi wa huwa mustahiqqun lid-da'wati istajaballahu da'watahu. Maka jika kedua orang tua mendoakan keburukan untuk anaknya dan anak tersebut pantas untuk mendapatkan doa itu, pasti Allah Subhanahu wa taala mengijabahi doa kedua orang tuanya. Nah, amma alaihi, adapun doa orang tua mendoakan jelek kepada anaknya, fa innahu la yumkinu ayyadu al-walidu ala waladihi illa bistihqaqil lid-da'wah. Adapun mendoakan jelek kepada anak, ini biasanya orang tua tidak mungkin mendoakan jelek kepada anak. Bayangkan mulai kecil dirawat, sebelum bisa berbuat apa-apa anak disayang oleh orang tua, terutama ibu-ibunya. Tidak ada seorang ibu bapak ketika anak itu lahir lalu didoakan jelek, mudah-mudahan celaka anakku ini, mudah-mudahan jadi anak yang nakal, tidak ada. Bahkan disayangnya, bahkan didoakan baik. Tapi mengapa suatu saat orang tua marah mendoakan jelek kepada anaknya ketika anaknya berbuat dosa atau melanggarnya atau membentak orang tua? Dan suatu saat, yaitu namanya manusia, orang tua awam, kekurangan agama, mungkin dengan yaitu dihadapkan ucapan-ucapan yang buruk kepada anaknya, bisa jadi akan dikabulkan oleh Allah. Illa bistihqaqil lid-da'wah, kecuali anak itu berhak untuk didoakan yang jelek karena kedurhakaannya. Karena itu ayyuhal ikhwah wal akhwat, upayakan kita selalu birrul walidaini dan bersabar atas kekurangan-kekurangan. Maunya kita itu menuntut yang baik terus dari orang tua, tapi padahal kita belum pula berbuat baik kepada orang tua. Inilah kesalahan anak. Tidak boleh banyak menuntut pada orang tua. Jadilah orang yang sifatnya orang yang ta'affuf,
Orang yang ridha dengan pemberian orang tua walaupun toh sedikit menurut kita, tapi itu kemampuan Allah Ta'ala, kemampuan manusia. Dan suatu saat orang tua memang harus membatasi pemberian kepada anaknya supaya tidak menjadi anak ini durhaka disebabkan karena banyaknya duit. Ya, orang tua mengasih terus kepada anaknya, apa yang dia minta tidak baik. Ditanya dulu, kamu butuh apa? Kalau butuh sesuatu pakaian, kalau perlu diajak, pilih, aku akan bayar. Supaya mereka tidak berkhianat. Kadang-kala minta duit untuk beli baju, tapi untuk yang lainnya, untuk beli HP dan untuk yang lainnya adalah khianat. Kalau orang itu khianat kepada manusia tidak boleh, bagaimana khianat kepada orang tuanya? Karena itu kita harus hati-hati. Ya, ketika kita punya orang tua, kita minta untuk yang bermanfaat kepada diri kita, agar pemberian orang tua kepada kita bermanfaat untuk orang tua kita pula. Fa idza ta'a alaihi, jika orang tua mendoakan jelek kepada anaknya karena sikap anak yang acuh tak acuh, wa huwa mustahiqun lit-ta'wati, sedangkan dia berhak untuk mendakwakan anaknya yang ketika durhaka ini, istajaballahu ta'watahu, maka Allah Ta'ala akan mengabulkan doanya. Ya, ini waspadalah, jangan sampai kita mendurhakai kepada kedua orang tua, atau mendurhakai yaitu ibu tiri kita, karena ibu kita meninggal dunia lalu ayah kita menikah lagi, itu adalah keluarga dari yaitu orang tua kita, maka tidak boleh kita berbuat jahat jelek terhadap keluarga kita. Nah, hadhihi thalathu da'awatin mustajabatin, da'watul mazlum wa da'watul musafir wa da'watul walidi sawa'un kanatil ummu awil ab. Inilah 3 doa yang diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa orang yang terzolimi, doa orang yang bersafar, dan doa kedua orang tua, entah itu dari ibu atau ayah. ya. Hadhihi salasu da'awatin mustajabatin. Inilah 3 doa yang dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Da'watul mazlum, dakwanya orang dizalimi, ya. Maka jangan sampai kita menzalimi. Tidak boleh mendolimi keluarga kita, karena kita mendolimi orang tidak boleh, karena Allah Ta'ala mengharamkan dirinya berbuat zalim. Inni haramtu dzulma ala nafsi fala tadzalamu. Bayangkan, Allah Ta'ala yang menciptakan kita, yang memenuhi kebutuhan kita, Allah Ta'ala mengharamkan dirinya berbuat zalim. Namun ketika Allah Ta'ala menghukum hambanya yang kufar, yang ahli bid'ah atau maksiat, itu menunjukkan adilnya. Kalau orang berbuat baik dan orang maksiat disamakan, berarti Allah Ta'ala tidak adil. Maka dengan keadilan yang zalim dihukum. Dan Allah Ta'ala menjadikan fitrah manusia. Ketika dua orang tua memiliki anak yang beda-beda, satu anak itu tawadhu, dia ahli bid'ah, tentu kecintaan orang tua terhadap anaknya yang ahli ibadah lebih banyak daripada anaknya yang sifatnya kurang ibadahnya atau malas atau dinasihati menolak, sekalipun orang tua hendaknya memenuhi kewajiban secara zahirnya, tetapi masalah kecintaan tidak bisa mau dibagi sama, karena fitrah manusia menjumpai orang yang baik, dia lebih senang pada orang baik itu daripada orang yang jelek. Demikian juga orang tua terhadap anak. Karena itu hendaknya kita menjadi orang yang birrul walidaini, terutama apabila orang tua kita masih ada kesempatan yang baik. Yang nomor 2, dakwatul musafir, doanya musafir, jangan lupa ya, kita dalam keadaan safar selalu berdoa, dan iringi ketika setelah kita doa membaca kitabkah atau yang lainnya ketika kita naik kendaraan, supaya kita ini dijaga oleh Allah Ta'ala, tidak pula diwaswasi oleh syaitan, dan supaya tidak diajak bicara oleh orang-orang yang tidak tahu masalah urusan din. Wa da'watul walidi, demikian juga doanya orang tua, sawaun kanatil awil ab, baik itu adalah bapaknya maupun ibunya. Nah, fadhal. Thumma dzakara al-muallifu haditha
ma yusannu lil insani idza khafa qauman aw ghairahum madza yaqul. Kemudian mualif menyebutkan satu hadis yang dimana terdapat di dalamnya panduan atau panduan kepada seorang hamba, untuk seorang hamba tatkala apa yang harus dia ucapkan tatkala dia takut kepada suatu kaum atau yang lainnya. Masalan, qabalaka unasun takhsha minhum min syarrihim. Sebagai contoh, engkau bertemu dengan seseorang yang kau takut keburukannya menimpa dirimu, atau qabalaka syakhsun takhsha min syarrihi. Engkau bertemu dengan seseorang yang kau takut keburukan darinya, ayu syai'in qabalaka takhsha min syarrihi. Atau apa saja yang kau temui yang kau takut keburukan darinya, maka katakanlah, Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzubika min syururihim. Ya Allah, sesungguhnya kami menjadikan Kau di hadapan mereka dan kami meminta perlindungan kepada Engkau dari keburukan-keburukan mereka. Nah, summa dzakara al-mu'allifu haditsa ma yusannu lil insani idza khafa qauman aw ghairahum madza yaqul. Kemudian Al-Imam Nawawi menjelaskan hadis yang mana dianjurkan seorang manusia ini apabila takut suatu kaum, terutama kalau kita masuk di daerah-daerah yang rawan, di daerah yang banyak sihirnya atau bid'ah yang banyak kebid'ahnya, atau orang-orang yang penjahatnya banyak, au ghairahum atau selain mereka, maka perlu kita membentengi diri untuk berdoa, karena tidak semuanya orang itu baik kepada kita, terutama apabila mereka menjumpai kita orang yang baru yang tidak dikenal. Mungkin timbul kecurigaan dalam hati mereka, orang ini datang kemari mau apa. Nah, ya. Maka ketika kita pergi suatu daerah dan niat yang baik agar kita tidak kena sihir oleh mereka, tidak kena khizib oleh mereka, dan tidak kena pula balak dari mereka, segeralah kita ini berdoa. Madza yaqul? Masalan, qabalaka unasun, ada orang yang menghadap kepada dirimu, taksha minhum min syarrihim, ya, kamu takut kejahatan mereka. Satu saat orang itu menampakkan wajahnya yang mengerikan, terkadang pula senyum tapi hatinya marah, apalagi orang itu punya ini punya itu, maka kita punya senjata yang kuat agar kita tidak disihir oleh mereka. Terkadang mereka itu datang kepada kita membawa sihir, atau dalam perdebatan membawa sihir sehingga kita dibuat bingung, tidak bisa menjawab. Ya, bukankah ada suatu penjelasan wa inna minal bayani la sihron, bisa juga suatu keterangan itu mensihir, ya, membuat kita lupa atau lalai. Ini penting, ya, karena kita ini orang muslim selalu dibenci orang ghairul Islam, dan mereka berupaya dengan segala macam cara, halal atau haram mereka tidak perlu perhatian, yang penting berhasil. Dan ini telah dialami oleh sekian para anbiya. Beliau pernah disihir pula oleh wanita Yahudi dan dikasih makan yang berupa racun. Maka kita harus waspada ketika ada orang-orang yang ngasih makan kita, ya, maka kita kalau meragukan ta'awud atau mengatakan saya tidak senang dengan makan ini, suatu saat ketika orang itu di sidang yang lainnya dikasih makan supaya otak kita buyar. Ini harus kita pahami, karena manusia itu berbuat jahat lebih banyak, tapi kita tidak menuduh orang. Namun perlu kita pahami hadis ini, perlu kita pahami keterangan para ulama. Tidak semuanya makan yang disajikan yaitu kadangkala mengandung sihir. Dan pernah ada orang dikasih makan, setelah makan dia kena sihir, bicara yang bukan-bukan. Hati-hati dengan seorang yang ngasih sesuatu kepada kita yang kita tidak kenal. Bisa jadi itu ada yaitu racunnya, bisa jadi ada
yaitu alat untuk membuat kita supaya ngantuk, terutama kalau kita naik kereta atau ada orang yang tidak kenal ngasih sesuatu, ya kita bisa juga kalau curiga kita, ya sudah cukup, saya sudah punya makan, jazakallahu khair, kalau dia orang kita lihat mereka orang muslim, ya. Dan pernah pula kita dikasih makan, ya, tapi tidak dikenal bungkusan, buang saja di laut. Kalau mereka tahu dengan kita siapa namanya, kadang-kadang ngasih makan dimasukkan ke mobil, tapi dia tidak tahu, kita tidak tahu, sebaiknya kita tidak makan karena suatu saat orang itu berkehendak yang jahat, atau kita kasihkan yaitu ayam atau yang lainnya tidak mengapa, ya, karena manusia itu berbuat jahat banyak. Wa min syarri hasidin idza hasad, dan berlindunglah kamu dari orang yang hasud ketika dia dengki. Qabalaka syakhsun taksa min syarrihi, apabila ada orang yang menghadap kepadamu yang kamu takut dengan kejahatannya, dengan wajahnya, gelagatnya. Aw syai'un qabalaka taksa min syarrihi, atau ada sesuatu yang kamu jumpai dia, kamu takut kejahatannya. Nah, ini kunci kemenangan, kunci yang beliau beritahukan kepada kita. Karena yang menjaga kesehatan badan kita, yang menyelamatkan diri kita hanya Allah Ta'ala. Perlunya kita memanggil Allah berlindung. Allahumma inna naj'aluka fi nukhurihim wa na'udzu bika min syarrihim atau min syururihim. Allahumma, ya Allah, inna naj'aluka, kami menjadikan Engkau ya Allah, fi nukhurihim, di hadapan mereka, supaya Allah Ta'ala menghalangi hambanya yang berbuat jahat kepada hambanya yang beriman. Dan ini juga pernah terjadi pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika Abu Jahal mengumpulkan ribuan orang untuk mau membunuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Allah Ta'ala menghalangi Abu Jahal untuk membunuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Didatangkan di situ berapa ribuan malaikat untuk menghalangi beliau. Abu Jahalnya tahu, tapi pengikutnya tidak tahu. Dan inilah keberkahan berdoa. Allahumma inna naj'aluka fi nukhurihim wa na'udzu bika min syururihim. Ketika ada tamu yang menakutkan, atau di jalan ada perampok yang lainnya, keraskan Allahumma inna naj'aluka fi nukhurihim wa na'udzu bika min syururihim. Biar setan-setan yang membawa orang-orang berbuat maksiat, mau berbuat jahat pada kita, Allah Ta'ala menyingkirkan mereka. Inilah ya kawan, faedahnya doa. Ad-doa wal ibadah. Jangan lupa ini, karena kita ini menghadapi bukan orang yang kecil saja, dan juga kadang-kadang menghadapi orang yang menakutkan, dan orang membawa sihir, kadang-kadang juga membawa yaitu campi-campi untuk melemahkan akal kita, membuat kita cemas. Tapi semuanya itu bisa kita tepis. Atau juga doa a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq, sebagaimana doa yang sudah kita baca sebelumnya. Yakni amamahum tadfa'uhum anna, maknanya ya Allah, Engkaulah yang di depanku ini supaya tertolak yaitu orang-orang atau makhluk yang mengganggu kita. Amamahum, yakni Allahumma inna naj'aluka, yakni amamahum, amama hadha haulail a'da, tadfa'uhum anna, ya Allah, singkirkan mereka, tolak mereka, jangan sampai mereka menzalimi kita. Wa tamna'una minhu, dan ya Allah cegahlah mereka dari kita. Dan ini banyak sekali. Bayangkan berapa banyak orang yang membunuh para utusan Allah Ta'ala, mau berbuat jahat kepada para sahabat. Yang menolong adalah Allah Ta'ala, karena kuatnya mereka itu berzikir, memohon pada Allah. Wa na'udzubika min syururihim, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan mereka, baik ini kejahatannya jin, kejahatannya makhluk halus, kejahatannya manusia, atau kejahatannya yaitu hewan-hewan, ya, karena suatu saat hewan itu mengganggu pula. Wa fi hadhil khali, maka dalam kondisi seperti ini yakfikallahu iyyahum
cukup Allah Ta'ala yang menjaga dirimu. Wa yakuffu anka syarrahum, dan cukuplah Allah Ta'ala yang menyingkirkan kejahatan mereka darimu. Inilah fadilahnya doa. Jangan sampai lupa. Ya, ketika ada orang masuk ke rumah kita, ketika ada orang bertamu yang yaitu membuat kita resah, Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzubika min syururihim. Ketika ada orang pembegal, ketika ada orang yang lain yang sifatnya mau jahat kepada kita, jangan lupa doa ini. Nah, kalimatani yasiratani, ini dua kalimat yang sangat mudah dibaca. Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim, satu, wa na'udzubika min syururihim, tidak membutuhkan waktu yang lama yaitu untuk menghafalnya. Idza qala hal insanu, jika manusia itu berdoa dengan dua doa ini, bisidkin, dengan hatinya yang yakin, wa ikhlasin, dan hanya ikhlas karena Allah Ta'ala, bertawakal kepada Allah Ta'ala, meyakini semua makhluk tidak ada yang bisa membahayakan dirinya karena Allah Ta'ala yang menjaganya. Fa innallaha ta'ala yudafi'u anhu, maka Allah Ta'ala akan membela dan akan menyelamatkan orang-orang yang berdoa kepada Allah. Dan itu buktinya sudah banyak sekali para anbiya, karena kekuatannya berdoa kepada Allah Ta'ala. Musuh yang sebesar itu kaumnya Nabi Nuh alaihissalam, dan juga Musa ketika menghadapi Fir'aun, demikian juga beliau Nabi Ibrahim menghadapi Namrud, dan para nabi yang lain dimenangkan oleh Allah Ta'ala. Di antaranya yaitu doa mereka yang selalu ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitulah ya ikhwah yang dapat kita sampaikan. Insyaallah waktu yang lain akan kita sambung tentang pembahasan berikutnya, yaitu bagaimana apabila kita turun satu tempat, apa yang harus kita baca. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.